Perkenalkan, nama saya Nia Maria Mangblegur. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tentang ide atau konsep apa dan mengapa. Ide bisnis yang kami pilih adalah dropship. Bisnis dropship merupakan bisnis yang memiliki sistem jual di mana para penjual tidak harus menyediakan stok barang yang akan dijual. Dan seorang dropshipper hanya bertugas untuk memasarkan produk dari supplier tersebut sampai dikenal oleh banyak orang dan kemudian banyak peminat untuk membelinya. Salah satu yang menjadi alasan bagi kami untuk memilih ide bisnis dropship ini adalah bahwa modern ini banyak sekali vendor dan brand yang membuka kesempatan peluang untuk dropshipping, di mana kami hanya perlu menjual produk mereka ke pelanggan kami dengan menetapkan harga margin sendiri. Dan kami sebagai dropshipper juga diperbolehkan untuk menggunakan nama brand sendiri sebagai pengirim ketika produk dikirim oleh pemilik produk ke pembelinya. Dengan begitu, kami mempunyai banyak peluang yang sangat luas untuk masuk dalam dunia bisnis dan menjadikan itu sebagai ladang uang. Dan kami pun bukan hanya akan bekerja sama dengan satu vendor atau brand saja, tetapi lebih dari satu. Dengan beragam produk yang benar-benar dicari oleh pelanggan dan dengan memperhatikan tren yang ada juga. Dan strategi yang akan sangat tepat saat kami menjalankan dropship ini adalah dengan mempromosikan semua produk yang kami tawarkan melalui media berbasis online. Jadi siapapun bisa menemukan barang yang kami dagangkan, baik dimanapun dan kapanpun itu. Berjualan dengan menggunakan bisnis dropship akan sangat membantu kami untuk mengembangkan jejaring bisnis dengan menjelajah pasar yang lebih luas melalui dunia maya seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan pertanyaan nomor 2 adalah mengapa bisnis digital ini layak? Alasan kami mengapa kami memilih dropship dan mengapa dropship itu layak adalah yang pertama itu dropship tidak membutuhkan modal sama sekali. Jadi sehingga kami sebagai mahasiswa bisa memulai semuanya itu dengan mudah. Kami hanya memerlukan smartphone yang pasti semuanya memiliki smartphone. Jadi kami hanya memerlukan smartphone untuk mendistribusikan gambar produk kami yang akan kami pasarkan. Dan alasan yang kedua adalah dropship tidak memakan banyak waktu. Bagi kami mahasiswa yang memiliki banyak kesibukan lainnya selain kuliah, kami juga ada yang organisasi, bahkan ada juga yang mengambil kerja part-time. Nah, supplier akan melakukan tugas pengiriman yang seharusnya kami lakukan. Jadi kami hanya perlu order dan memberikan alamat pelanggan pada supplier, maka supplier yang akan mengirim pesanan si pelanggan itu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novitra Risandi, NIM 111803994. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis, bagaimana cara menyusun strategi bisnis digital, yaitu setelah ide dan konsep didapat, maka harus mampu menyusun strategi bisnis digitalnya. Dalam hal ini, kelompok harus mampu memanfaatkan data yang tersedia untuk mengambil keputusan digitalisasi bisnis. Mengapa strategi ini yang kami ambil? Kami menjawab bahwa kami mengambil strategi bisnis dropship dengan alasan yaitu yang pertama, dropship adalah bentuk penjualan barang secara online yang tidak membutuhkan modal dan stok barang sama sekali. Jika melakukan usaha dengan teknik dropship, kita tidak perlu membeli barang atau menyetok barang. Tidak adanya stok barang ini artinya kita tidak membutuhkan modal awal saat baru memulai usaha. Tentu kondisi ini adalah kondisi ideal yang banyak diharapkan oleh para pengusaha. Jadi tidak perlu ada risiko menghabiskan banyak modal di awal bisnis yang masih rentan dan berisiko gagal. Jika kita hanya perlu menjalin kerjasama dengan toko lain yang sudah memiliki stok barang yang akan kita jual dan menjualnya kembali. Nah, berbedanya dengan jenis bisnis lainnya,
Kita hanya perlu mencari orang yang sudah memiliki barang tersebut atau yang sering disebut supplier untuk dijual. Kita bisa bayangkan berapa modal yang diperlukan untuk memulai bisnis jika kita harus mampu melakukan stok barang sendiri. Belum lagi risiko yang barang tersebut tidak laku, maka uang modal kita akan mengendap di barang. Alasan kami yang kedua, kenapa kami memilih dropship, itu karena sangat mudah untuk memulai toko online dengan kerjasama. Kita juga dapat lebih mudah memulai toko online dengan menggunakan teknik dropship ini. Kita tidak perlu lagi repot mengambil foto dan mengupload foto tersebut ke toko online kita. Menggunakan foto produk dari mitra kerjasama kita untuk melakukan pemasarannya. Hal ini sudah menghemat hampir setengah pekerjaan dari pengusaha toko online. Oleh sebab itu, pastikanlah kita memulai kerjasama dengan mitra yang sudah berkualitas. Jadi setiap pekerjaan untuk penjualan online menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, yaitu cukup fokus pada cara dan strategi pemasaran saja. Kita sudah sangat banyak menghemat modal, tenaga, dan waktu untuk melakukan cara pemasaran ini. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita dapat fokus pada pemasaran ini. Pemasaran adalah inti dari penjualan yang sukses dan bisa menghasilkan keuntungan. Itulah mengapa untuk teknik dropship yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana dapat melakukan pemasaran dengan fokus. Pemasaran yang dilakukan harus menunjukkan hasil yang memuaskan dengan penjualan yang meningkat. Yang keempat, yaitu tidak ada risiko kerugian karena bisnis gagal. Usaha tanpa modal dengan dropship sangat direkomendasikan adalah karena risiko kerugian ini tidak ada. Akibat tidak adanya modal di awal, maka walau bisnis akhirnya gagal berkembang, tidak akan ada kerugian yang akan kita alami. Kita dapat menghindari kerugian dan tidak takut bertindak dalam berbisnis. Inilah mengapa kita sebaiknya pun juga mencoba berbisnis dengan dropship terlebih dahulu. Walau memang kita pastinya ingin bisnis ini sukses, namun sewaktu-waktu bisnis dropship kita tidak perlu rugi besar dan kehilangan banyak kepemilikan. Yang kelima, tanpa sewa tempat. Salah satu keuntungan menggunakan bisnis online dropship adalah kita tidak perlu menyewa gudang atau menyediakan tempat penyimpanan stok barang. Sebab ketika ada orderan dari pembeli, kita hanya perlu meneruskan pesanan dari supplier dan mereka yang mengirimkan barang dagangan pada pembeli. Yang kita butuhkan hanyalah informasi mengenai stok barang serta deskripsi dari supplier. Maka kita sudah tidak perlu lagi melakukan sewa ruko atau tempat dengan biaya yang mahal, belum lagi biaya renovasi dan perawatannya. Yang keenam, yaitu tidak perlu ribet packing. Untuk menjalankan bisnis online dropship ini, kita hanya perlu memasang display produk pada online shop kita, lalu melayani chat pembeli dan memberitahukan seputar detail produk yang akan dijual kepada mereka. Jika terjadi pembelian, maka kita hanya perlu memberitahukan kepada supplier atau penyedia produk untuk segera mengirimkan pesanan ke alamat pembeli. Jadi kita tidak membebani packing yang melelahkan. Berapapun orderan kita dalam satu hari, biarkan supplier yang akan melakukan packing barang untuk kita. Kita bisa tetap berada di rumah melakukan aktivitas rutin bersama, sementara bisnis kita berjalan dengan sendirinya. Yang terakhir, yaitu menjual berbagai macam produk. Menjual banyak jenis barang saat pertama kali memulai bisnis dropship online bukanlah hal yang mustahil. Kita dapat menjual perlengkapan yang terdiri dari pakaian, sepatu, aksesoris, perawatan wajah dan kulit, dan lain-lain. Kita hanya perlu terhubung ke banyak supplier yang menyediakan produk-produk yang akan kita jual. Semakin banyak produk yang kita jual dengan satu kategori, maka semakin banyak pula peluang terjadi penjualan. Kita bisa menawarkan produk pakaian dan aksesoris kepada orang-orang yang sudah pernah membeli produk tersebut dari kita. Teknik upselling bisa dilakukan dengan menawarkan barang yang berbeda, namun masih dalam satu kategori yang sama. Strategi membangun bisnis dropship yang kami lakukan yaitu yang pertama, memilih produk dan partner bisnis yang tepat.
Pilihan produk yang tepat mengantarkan kami pada konsumen yang banyak. Partner dropship atau supplier barang yang tepat juga akan melancarkan bisnis kami. Sangat sulit untuk menentukan produk dan supplier yang tepat sebab tak ada ukuran pasti mana yang pas untuk bisnis. Jadi seringkali kesemuanya tergantung pada insting dan chemistry dengan partner bisnis. Walaupun begitu, kami menggunakan beberapa strategi dalam memilih produk untuk dropship, yaitu yang pertama, pilih barang-barang yang punya satu niche. Terlalu banyak barang dengan niche beragam hanya akan membuat kami tidak fokus. Reputasi produk toko juga takkan sebaik yang khusus menjual produk tertentu. Yang kedua, pilih produk yang ringan dan tahan lama atau durable. Tipikal produk macam ini bisa mengurangi risiko rusak selama proses pengiriman barang. Yang ketiga, hindari produk yang berat, bervolume besar, gampang rusak dan pecah belah. Produk yang seperti ini sulit dikirimkan, ongkos kirimnya mahal dan risiko rusak juga besar. Yang kelima, prioritaskan untuk jual barang yang punya permintaan tinggi dalam waktu yang lama. Yang keenam, jual produk-produk yang sedang tren di pasaran, jadikan produk tersebut sebagai penarik pelanggan baru. Akan tetapi, jangan hanya menggantungkan produk-produk yang sedang tren supaya terhindar dari risiko kerugian. Yang ketujuh, hindari penjual produk yang sudah dimiliki oleh kompetitor besar dan punya basis pelanggan setia. Selain soal produk, kami juga tidak melupakan hubungan kami dengan supplier produk. Sebisa mungkin kami membuat hubungan dekat dan personal dengan partner bisnis kami. Kami menganggap supplier sebagai pihak yang sama pentingnya dengan konsumen. Tanpa adanya supplier, tentu bisnis kami tak akan berjalan. Tak ada barang yang sampai ke konsumen bila suppliernya saja tak ada. Berhubungan baik dengan supplier ini merupakan strategi yang dipakai kami. Selain relasi dengan partner, kami juga mencoba memikirkan skema kerjasama yang tepat. Tak selamanya keuntungan diambil dari selisih harga supplier dan harga yang jual dropship. Jadi, kami mencoba pertimbangkan sistem komisi untuk supplier kami. Sistem ini jauh lebih aman diterapkan. Supplier jadi ikut andil dalam kesuksesan bisnis. Kami bisa menekan supplier agar terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, apalagi dalam hal informasi stok barang dan respon cepat, terutama berkaitan dengan retur atau pengembalian barang. Yang kedua, yaitu menambahkan nilai jual unik. Menjual dengan harga termurah akan mendatangkan banyak pelanggan, karena itu sebabnya harga adalah hal pertama yang dilihat. Calon konsumen selalu mencari harga terendah. Kami bersaing menawarkan harga yang ekonomis pula. Namun kami percaya membanting harga tak selamanya membuat bisnis kami sukses. Dalam jangka panjang, praktik bisnis dalam demikian hanya akan menyulitkan kami sendiri. Karena itu artinya kami dipaksa menjaring pelanggan dalam jumlah semakin banyak. Menjaring pelanggan baru pun lebih sulit dan mahal dibandingkan mempertahankan yang lama. Kalau dipresentasikan, kemungkinan menjual ke customer baru sekitar 5-20%. Jauh angkanya dengan presentasi jual ke pelanggan lama, yaitu 60-70%. Jauh angkanya dengan presentasi jual ke pelanggan lama. Maka dari itu kami perlu cerdas menambahkan nilai jual ke produk. Lewat nilai jual ini pula lah kami juga membenarkan harga yang sedikit di atas rata-rata. Dalam kasus bisnis dropship, memang agak sulit untuk menambahkan nilai jual atau unique selling point the product. Sebagai gantinya, kami mengalihkan nilai jual ke hal-hal yang berhubungan dengan pelanggan, misalnya customer service yang andal, jaminan waktu pengiriman cepat, dan ongkos kirim. Yang kompetitif memberikan poin dan reward, menyelipkan pre-base dan tester produk, dan sebagainya. Yang ketiga, menggarap branding bisnis. Branding adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari bisnis. Karena brandinglah semua bisnis bisa diingat oleh banyak orang. Karena branding juga, bisnis berhasil untuk menarik pelanggan dan menjadikan dirinya berbeda dengan bisnis lain. Alasan di atas tentunya masuk akal, bahkan sudah jadi common sense. Toko online tanpa branding hanya menyelamatkan diri untuk dilupakan. Toko semacam itu kasarnya tak spesial dan meniatkan diri hanya untuk dipakai sekali transaksi. Calon pelanggan jadinya tak memiliki alasan kuat untuk membeli
toko tersebut. Itu pula mengapa kebanyakan bisnis dropship yang tak berbranding gila-gilaan mengobrol harga sebelum pada akhirnya tutup lapak karena usaha tak sebanding dengan cuan. Identitas bisnis kami ada dalam branding. Karena identitas sendiri itu unik, kami bisa saja meniatkan branding sebagai salah satu bentuk nilai jual atau unequal selling biasa. Untuk membuat konsep ini lebih mudah dipahami, kami bisa menganggap branding sebagai seorang teman. Bagaimana sifat, kepribadian, dan gayanya nampak dalam desain logo, tampilan website, dan materi promosi lainnya. Kami tahu konsep memanusiakan bisnis agak sulit dipahami. Tapi intinya, branding harus bisa menjelaskan apa bisnis kami dan apa yang bisa kami lakukan. Nantinya, kami bisa mengukur seberapa kuat branding usaha strategi bisnis kami dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu top of mind, yaitu sebuah brand langsung dikenal ketika seorang menanyakan brand di kategori produk tertentu. Misalnya, sebutkan 5 brand gadget yang Anda ketahui. Maka daftar brand yang disebut berhasil menempati kasta brand awareness yang tertinggi. Yang kedua itu unaided awareness, yaitu konsumen mengenal brand setelah dipancing dengan sebutan brand kompetitornya. Dengan pertanyaan sama seperti sebelumnya dan ditambah sebutan brand A, konsumen bisa menyebutkan brand B, C, D, dan E, dan sebagainya. Yang ketiga itu aided awareness, yaitu ketika sebuah nama brand diperkenalkan oleh orang kepada konsumen, dengan kata lain konsumen tidak otomatis memikirkannya. Nah, supaya mencapai tingkatan tertinggi brand bisnis kami, ada banyak hal yang kami lakukan, yaitu caranya pun tak terbatas pada yang sosmed dan promo saja. Misalnya kami menawarkan program coba gratis atau premium, memberlakukan promosi lewat referral, berpartner dalam influence, dan lain-lain. Yang keempat yang kami lakukan yaitu membuat website yang menarik. Website adalah kunci sukses bisnis online. Semua informasi penting soal bisnis, detail produk, konten promosi, dan foto bisa terhadir lengkap di website toko online. Lebih penting lagi, website bisa memaksimalkan brand bisnis kami. Cara termudah membuat website kami menarik mungkin adalah menyerahkannya kepada ahli jasa pembuatan website seperti Niaga Web siap membantu kami mewujudkan website bisnis yang keren. Cara lainnya adalah menginstal template website gratisan dan bermain-main dengan visual, asalkan kami bisa menampilkan foto dan video yang mendukung. Desain web takkan terlalu jadi soal. Minimal calon pelanggan bisa mengingat konten video dan foto yang kami buat. Secara spesifik ada 2 macam foto yang perlu kami tampilkan di web pertama. Yang pertama itu foto produk. Ini merupakan elemen visual yang tak boleh luput. Tipikal foto macam ini bisa mengubah produk kami menjadi lebih menarik. Hal ini yang perlu kami lakukan ialah mengambil foto dengan latar belakang yang bersih. Latar yang bersih berhasil membuat produk jadi fokus utama kami. Kami juga untuk membuat foto dari banyak sisi, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak atas, dan sebagainya. Tak perlu, kami sertakan juga foto preview ketika produk digunakan. Misalnya foto sepatu yang dipakai lengkap dengan kaki. Ini membuat calon pelanggan mendapatkan gambaran nyata tampilan produk ketika mereka mengenakan. Yang kedua itu foto konsep atau lifestyle. Jenis foto memberi cerita pada produk yang dijual. Jadi, kami takkan nampak berusaha terlalu keras untuk menjual produk. Terkadang foto macam inilah yang menarik pelanggan untuk membeli produk. Foto berkonsep memberikan konteks pada produk yang dijual. Foto seperti ini juga fleksibel untuk digunakan di berbagai materi promosi, terutama di medium seperti media sosial, blog, dan channel marketing lainnya. Kami bisa menyelipkan identitas dan gaya target pasar ke dalam foto yang dibuat. Dengan begini, si target pasar merasa bahwa bisnis kami mewakili identitasnya. Lalu akhirnya mereka pun tertarik untuk membeli produk kami. Yang kelima yaitu melakukan otomatisasi proses pembelian dan notifikasi. Semua orang mau berbelanja dengan cepat dan mudah, karenanya kami perlu menerapkan sistem otomatis dalam berbelanja, terutama soal memperhitungkan harga dan ongkos kirim. Tak perlu susah-susah untuk mewujudkan poin ini, kami tinggal install plugin untuk toko online. Seketika hal-hal penting menyangkut belanja kami berjalan lebih mudah.
Selain soal belanja itu sendiri, ada baiknya untuk menerapkan sistem otomatis ke dalam notifikasi email atau newsletter. Kami bisa mengirimkan ucapan selamat datang ketika calon pelanggan membuat akun, mengirimkan data pembelian barang, sampai meningkatkan calon pelanggan untuk melakukan pembayaran. Untuk itu, kami bisa memanfaatkan platform seperti MailChimp. Yang keenam, yaitu mempercepat penjualan dengan teknik marketing tepat. Promosi adalah cara tersakti mengundang orang untuk berbelanja. Meskipun tidak membutuhkan barang, pengunjung bisa saja memborong produk ketika melihat promosi menarik yang kami tawarkan. Tanpa promosi, 81% orang hanya akan datang untuk melihat-lihat, lantas pergi meninggalkan website kami. Promosi adalah hal yang gampang, tapi dengan sedikit sentuhan, kami bisa mempercepat penjualan dan memperbanyak jumlah barang yang dibeli pelanggan. Sentuhan itu dinamakan teknik promosi urgensi dan kelangkaan. Ada beberapa keuntungan jika kami menggunakan strategi bisnis dropship ini, yaitu yang pertama, tidak perlu keluar modal. Bisnis dropship bisa kami lakukan mulai berapapun modal yang kami miliki. Alasannya, kami tidak perlu melakukan pembelian produk di awal. Yang kedua itu menghadapi risiko yang minim. Risiko yang minim yang biasa dihadapi seorang dropship relatif kecil. Contohnya itu adanya perubahan tren pembelian produk. Jika kami membeli produk terlebih dahulu baru menjualnya, kami akan menanggung kerugian jika ternyata produk tersebut sudah tidak lagi diminati oleh pasar. Yang ketiga, yaitu tidak perlu punya gudang. Dropship tidak perlu menyiapkan gudang untuk menyimpan barang yang hendak dijual, sebab barang tersebut memang akan langsung dikirim oleh produsen ke konsumen langsung. Yang keempat, itu tak dituntut kemampuan tinggi. Kita cukup memilih partner bisnis yang baik dengan sistem yang telah berjalan dengan optimal. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kejadian melihat peluang produk yang laku dari produsen tertentu dan kemampuan selling yang baik. Yang kelima yaitu bebas menjual aneka produk. Jadi di pasar online itu kita bebas menjual aneka produk karena sesuai dengan keinginan kita ingin menjual produk apa. Yang keenam, bebas berjualan dari mana dan kapan saja. Selagi kita mempunyai jaringan di internet di daerah kita bebas untuk berjualan di mana saja dan kapan saja kita ingin berjualan. Perkenalkan, nama saya Thomas Esradamiko Rakotonge, NIM 11180509. Di sini saya akan menjelaskan di nomor 4, yaitu implementasi how in detail. Proses bisnis yang kami jalani adalah dropship. Seperti yang kita ketahui, di eksistensi dunia maya dengan segala bentuk keanekaragaman fitur telah membuat sebagian manusia memanfaatkan dengan gaya produktif dan inovatif. Zaman modern ini juga telah banyak membawa perubahan dalam hal-hal beli, seperti memanfaatkan internet sehingga proses berinteraksi kian mudah dan cepat. Dalam pelajaran dunia bisnis online saat ini selalu diikuti dengan maraknya sistem dropship di dalamnya. Dropship merupakan aktivitas di mana seorang penjual hanya menggunakan gambar dan spesifikasi untuk dijual tanpa banyak hak kepemilikan barang terhadapnya. Yang berikutnya, model bisnis yang kami jalankan untuk kedepannya adalah di bagian pakaian dan aksesoris atau fashion. Ini contohnya adalah yang pertama itu adalah pakaian, yang kedua ada jam tangan, yang ketiga adalah tas, dan 4 adalah aksesoris dan lain-lainnya. Salah satu yang menjadi alasan bagi kami memilih ide bisnis dropship adalah bahwa di zaman yang modern ini ada banyak sekali vendor ataupun brand yang membuka kesempatan untuk dropshipping.
dan juga sangat cocok bagi kami mahasiswa karena kami perlu untuk menjual produk-produk mereka secara online. Itu kami bisa memposting lewat medsos yang kami gunakan. Dalam penjualan barang bisnis kami membuat daftar atau data yang harus untuk transaksi penjualan kami. Seperti yang pertama itu daftar supplier dan produk supplier. Yang kedua adalah daftar harga beli dan harga jual seperti produk. Yang ketiga ada daftar akun media, promosi dan e-commerce, diikuti untuk memasarkan produk. Terus yang keempat adalah daftar customer atau pelanggan. Dan untuk metode pembayaran bisa dilakukan atau digunakan cash atau kredit. Setelah itu kami juga membuat laporan transaksi dari penjualan untuk mengetahui laba rugi dari bisnis kami. Perkenalkan, nama saya Susi Mariana dan saya akan menjelaskan nomor 5 yaitu cost benefit dan risk management. Cost benefit dari metode penjualan dropshipper. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dropshipper. Dropshipper adalah metode pemenuhan retail di mana produk dibeli dari pihak ketiga dan dikirim langsung ke pelanggan. Pengecer hanya memfasilitasi penjualan. Strategi ini mulai berkembang di industri retail nirkabel, terutama karena permintaan konsumen yang semakin intensif. Pengiriman drop membantu kita memenuhi permintaan ini dan memiliki sejumlah cost-benefit bisnis. Yang pertama, peningkatan arus kas. Pengecer tidak membayar produk sampai produk benar-benar terjual. Bahkan pengecer biasanya telah dibayar untuk produk tersebut sebelum pemasok bahkan dibayar. Ini membangun banyak fleksibilitas ke dalam arus kas. Yang kedua adalah ekspansi yang lebih mudah. Pengecer hanya menyediakan produk atau online atau melalui teknologi di dalam toko. Dan jika tidak menjual, mereka menghapusnya dari inventaris tanpa konsekuensi apapun. Menjadi jauh lebih mudah untuk menawarkan apa yang paling ingin dibeli oleh konsumen. Yang ketiga adalah banyak pelanggan seumur hidup. Karena pengiriman drop membuatnya sangat mudah untuk beradaptasi dan berevolusi dengan pelanggan. Selanjutnya nomor 6, bagaimana mendatangkan profit dan revenue yang berkelanjutan. Dalam bisnis online dropshipper, biasanya margin tidak ditentukan, namun sebagian ada juga yang ditentukan. Hal ini bergantung dari masing-masing supplier. Supplier yang berada pada marketplace biasanya memberikan harga terendah, dan kita bisa memfilternya dengan pencarian berdasarkan harga termurah. Kita harus bekerja sama dengan marketplace yang menawarkan harga termurah. Sebagai referensi, jika Anda berjualan di marketplace, mulailah dari margin yang kecil, misalnya 10% dahulu. Seiring berjalannya waktu, Anda bisa menaikkan margin tersebut misalnya menjadi 20%. Agar mendatangkan profit dan revenue yang berkelanjutan, maka yang harus diperhatikan adalah yang pertama, margin. Pertama adalah margin yang digunakan oleh para dropshipper. Margin tentu saja sangat berpengaruh besar, misalnya menggunakan margin 50%. Untuk produk yang harganya 150.000, harga jualnya menjadi 225.000, maka dropshipper akan mendapatkan untung sebesar 75.000. Dan 75.000 untuk satu produk terjual. Belum lagi kalau untuk harga produk misalnya 300.000, semakin besar margin dan harga produk, maka akan semakin tinggi laba yang diperoleh oleh dropshipper. Yang kedua adalah banyak produk. Jumlah produk yang kita jual memang mempengaruhi penjualan di toko marketplace. Hal tersebut dikarenakan kalau produknya banyak, maka akan bisa meraup banyak kata kunci pencarian para customer yang berbelanja.
sehingga peluang toko kita dikunjungi atau diorder produknya akan semakin lebih besar. Maka dari itu, meskipun tidak mendapatkan customer di satu produk, Anda bisa berpeluang mendapatkan customer di produk yang lain. Yang ketiga adalah banyak toko. Memiliki banyak toko adalah sebuah faktor lain, di mana ketika Anda memiliki sebuah toko bisa menghasilkan 1 juta, maka jika Anda menghasilkan 10 juta, Anda tinggal membuka toko sebanyak 10. Dropshipper yang mempunyai keuntungan misalnya 1 miliar tentu saja tidak mengelola hanya satu toko. Mereka mengelola banyak toko sehingga semakin banyak lagi orderan yang mereka dapatkan. Yang keempat adalah banyak marketplace. Seperti yang kita lihat, pertumbuhan marketplace saat ini sangat pesat. Misalnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, OLX, dan sebagainya. Apabila kita menggunakan semua marketplace tersebut, otomatis akan memperluas pemasaran kita, dan dari setiap marketplace tersebut mempunyai berbagai cara untuk mempromosikan produk yang kita jual. Yang kelima adalah banyak sales per toko. Yang keenam adalah reputasi toko. Layaknya sebuah brand di mana ketika semakin dipercaya, maka akan mudah dibeli oleh banyak orang, sekalipun belum pernah dibeli sebelumnya. Apalagi di marketplace, semakin bagus reputasinya akan semakin laris toko Anda. Yang ketujuh adalah kepopuleran produk, dan yang terakhir yaitu marketing. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana bisnis digital dapat bertahan pada persaingan kompetisi saat ini. Yaitu yang pertama yaitu inovatif. Bisnis kami inovatif karena yang pertama itu kami mempublikasikan setiap inovasi baru yang kami ciptakan. Sebagai pelaku bisnis online dropship, kami harus berperan aktif untuk mempublikasikan produk maupun pelayanan baru yang kami tawarkan. Dengan mempublikasikan inovasi baru yang kami ciptakan, maka konsumen lebih mudah mengingat inovasi tersebut dan memperbesar peluang kami untuk menarik minat konsumen. Yang kedua yang kami lakukan adalah kami menciptakan inovasi bantu untuk memanjakan konsumen. Jadi ketika konsumen masuk ke bisnis online kami, jadi kami akan membantu mereka seperti melayani konsumen dengan pendekatan personal, memenuhi kebutuhan konsumen dengan akses yang cepat dan tepat, memberikan fasilitas forum online bagi pelanggan untuk berkumpul dengan komunitasnya. Terus yang ketiga itu kami membuat inovasi yang menarik minat konsumen, seperti ketika konsumen sudah masuk ke toko online kami, jadi di situ konsumen bakalan ngelihat ada foto dan video kami yang menarik, yang bakalan akan menarik minat konsumen untuk membeli produk kami. Yang keempat itu menyesuaikan inovasi bisnis kami dengan perkembangan teknologi. Yang pastinya kami memulai bisnis online ini pasti juga akan mengikuti perkembangan teknologi yang sedang booming saat ini atau apapun itu, sehingga bisnis kami bakalan lebih mudah dijangkau oleh para konsumen, dan dengan adanya teknologi kami bisa melakukan riset yang lebih mudah supaya konsumen bisa melihat bisnis kami dengan foto dan video, masuk ke situs kami dengan dengan pendekatan personal kami, sehingga konsumen dapat lebih betah dan lebih menarik, barang yang kami jual akan lebih menarik minat konsumen. Yang kelima itu melakukan inovasi untuk melakukan perubahan baru. Jadi kami membuat toko online dropship, yaitu melakukan perubahan baru. Mungkin banyak toko-toko dropship lainnya yang mungkin mereka berjualan sama seperti kami, tapi kami melakukan personal. Salah satunya itu perubahan yang kami lakukan yaitu pendekatan personal bagi konsumen. Ketika konsumen masuk ke dalam toko online kami, di situ konsumen bakal ngerasa kalau bisnis kami itu beda dari cara kami berkomunikasi dengan konsumen, dari cara kami melakukan riset produk, dari cara kami memasarkan produk kami. Itu akan membuat konsumen lebih betah. Yang selanjutnya itu menjawab masalah konsumen atau solutif. Yang pastinya bertoko online itu pasti akan menjawab masalah konsumen, di mana konsumen tidak perlu lagi datang ke toko offline, tidak perlu lagi datang ke tempat di mana mereka mau membeli barang yang mereka inginkan. Mereka tinggal duduk dan melihat handphone, mereka pergi ke toko online. Di situ mereka bakalan ngelihat barang yang mereka
mau beli. Dan yang pertama itu menjawab masalah konsumen itu dapat membandingkan dari segi harga, dari segi kualitas, dan perbandingan variasi barang lainnya itu dapat dilihat di setiap toko online, yang pastinya kami menjual produk itu yang berkualitas dan murah. Dan juga dapat perbandingan itu dapat dipercaya, dimana yang pastinya toko online itu juga memiliki hukum. Jadi kita nggak sembarangan buat ngejual produk dan main tipu-tipu konsumen. Tidak, kami menjual produk dengan jujur, dimana juga konsumen juga bakalan tahu ini toko online-nya ini beneran nggak sih, toko online ini nipu nggak sih atau nggak, itu konsumen itu juga bakalan tahu sendiri. Yang kelima yaitu cara belanja yang praktis. Pastinya sangat praktis ketika belanja online daripada belanja offline, karena lebih mudah dan lebih hemat uang dan tenaga. Yang terakhir itu memberikan nilai tambah. Yang pertama, biaya pemasaran dikeluarkan lebih murah, yang pastinya lebih murah. Yang kedua itu bisa menjangkau pembeli yang jauh lebih luas. Itu salah satu keunggulan dari bisnis online. Jadi dimanapun berada, yang penting ada jaringan, itu pasti akan dapat menjangkau bisnis online. Yang ketiga itu mudah dalam memilih target pasar. Jadi konsumen itu bakalan lebih mudah untuk memilih produknya dengan komunitas medianya juga. Yang keempat, tidak memerlukan banyak pekerja. Yang kelima, mudah dalam mengelola barang. Yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kita cuma perlu bilang ke produsernya kalau konsumen pesan barang ini, lalu produsernya nanti akan melakukan pengiriman barang kepada konsumen. Yang keenam itu modal yang kecil. Tadi juga sudah saya jelaskan. Dan yang ketujuh itu menghemat ruang dan waktu. Tadi juga saya jelaskan kalau toko online ini pasti sangat menghemat uang, waktu, dan tenaga. Yang ke-8 itu pasar tidak terbatas. Tadi juga sudah saya katakan kalau toko online ini selagi ada jaringan itu bakalan dapat dijangkau. Yang ke-9 memberikan kemudahan. Yang ke-10 mudah berinteraksi dengan pelanggan, yang pastinya sejauh apapun pelanggan itu berada, kita pasti bisa bertransaksi lewat chat online. Yang ke-11 itu konsumen menjadi lebih suka dari tampilannya, dari cara berbelanja, karena ada toko online ini, ya pasti semua orang itu pasti bakalan lebih mudah dan lebih suka, karena mereka dapat melihat produk atau barang yang mereka inginkan. Mereka tinggal chat dengan customernya, mereka tinggal chat dengan produsernya untuk membeli barang, dan barang mereka akan dikirim. Dan yang terakhir yaitu dipercayai konsumen. Sebelumnya juga mungkin konsumen ragu-ragu karena baru pertama kali ngeliat, oh ini toko online ini menjual barang ini. Tapi biasanya mereka bakalan ngeliat dulu juga dari komentar-komentar di bawahnya. Jika komentar-komentarnya itu bagus, ya berarti toko online ini juga bagus dan produk barangnya itu bagus, murah dan berkualitas gitu. Dan selanjutnya yaitu kreatif. Bisnis kami kreatif karena yang pertama, riset produk dan bisnis. Riset adalah hal yang perlu dilakukan guna memastikan sebuah produk dan bisnis yang akan diluncurkan nantinya mendapatkan tempat di pasaran. Kita bisa memanfaatkan internet sebagai media dengan browsing untuk menemukan sebuah ide bisnis inovatif. Yang kedua itu belajar dari kesuksesan pada bisnis lain. Bisnis yang telah kami menuai kesuksesan adalah sebuah bisnis yang mempunyai nilai yang unggul. Kami melihat apa yang terjadi keunggulan dari bisnis kami. Yang ketiga yaitu berpikir di luar otak. Ide-ide yang kreatif dan inovatif cenderung keluar dari pola pikir di luar otak. Sebagian orang tidak perlu akan hal ini, namun berdasarkan wacana dapat dibuktikan bahwa berpikir di luar bataslah yang cenderung membuat kami menjadi lebih kreatif. Berpikir di luar otak bisa juga berprinsip untuk memikirkan tentang hal yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Jika kami mampu melakukan hal tersebut, setiap tahapannya akan menjadi sebuah sumber inspirasi dari bisnisnya dan dapat dengan mudah menemukan ide untuk sebuah bisnis kreatif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat itu belajar melalui masalah orang lain, yang pastinya dalam berbisnis online itu kita pasti mempunyai masalah, entah dengan customernya, entah dengan produk yang kita jual, entah dengan harga, entah dengan kualitasnya, entah dengan transaksi dengan pelanggan. Itu juga terkadang mempunyai masalah yang mungkin orang lain menganggap kalau bisnis kita ini jelek, bisnis kita ini kurang bagus atau apapun, tapi di situ kita bisa belajar dari masalah, kita bisa memperbaiki masalah di situ supaya bisnis kita bakalan lebih baik lagi, dan kita bisa belajar dari itu. Yang kelima yaitu mengamati perkembangan tren. Selanjutnya adalah dengan memperhatikan tren yang sedang booming dan berkembang. Mengapa? Karena tren adalah sesuatu yang sedang hangat dibicarakan dan diminati oleh kebanyakan orang berdasarkan fakta, baik tren dalam lingkungan, sosial, politik, bahkan fashion akan menjadikan sebuah inspirasi dalam memulai bisnis yang inovatif serta kreatif, terutama dalam bisnis online. Yang selanjutnya itu menjadi peluang bisnis. Dropship adalah sebuah bisnis di mana kita hanya cukup dengan meneruskan pesanan pelanggan ke supplier, dan nantinya supplier akan mengirimkan pesanan ke pelanggan atas nama kita. Bisa dibilang dropship merupakan perantara penjualan produk. Kita tidak harus melihat produk yang dijual secara langsung, cukup jika ada orderan masuk maka tinggal menghubungi supplier untuk menyiapkan dan mengirimkan produk kepada pelanggan tadi. Alur dropship kami yaitu yang pertama, yaitu pelanggan membeli produk di toko online kami. Yang kedua, selanjutnya kami mendapatkan order produk, pelanggan kami membayar produk yang dibeli. Yang ketiga, setelah itu pemasaran oleh pelanggan diteruskan supplier dan kami membayar ke supplier. Dan empat, nantinya supplier akan mengirimkan pesanan yang sesuai dengan secara langsung ke pelanggan atas nama kita. Yang kelima, pelanggan menerima produk yang sesuai. Baiklah, saya akan menjelaskan hal apa saja yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Yang pertama itu keunikan produk, yang kedua riset dan target pasar, yang ketiga branding, yang keempat website yang menarik, yang kelima inovasi produk, yang keenam loyalitas konsumen, yang ketujuh cara pemberian diskon, voucher, promo, dan bonus, yang kedelapan penggunaan jasa digital marketing, yang kesembilan kualitas produk, yang kesepuluh fitur produk yang berbeda, yang 11 itu sarana pelayanan dan kenyamanan bagi konsumen, dan yang terakhir itu analisa online dropship. Di semuanya dari 1 sampai 12 ini sudah saya jelaskan tadi. Perkenalkan, nama saya Sonang Talenta Noviana Simalora, NIM saya 111805999. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yakni evaluasi pasar apa yang akan teman-teman lakukan untuk memperbaiki bisnis proses, service quality, dan brand reputation terhadap perusahaan yang akan dibuat. Yang pertama, terkait bisnis proses. Di sini kami akan melakukan perubahan dalam proses pencarian informasi barang. Awalnya pelanggan akan mencari pramuniaga untuk mendapatkan informasi barang yang mereka ingin beli atau mereka ingin dapatkan dari sebuah produk. Namun perusahaan kami akan membuat suatu aplikasi semacam scan barcode, yang nantinya barcode ini akan diletakkan pada setiap barang yang akan kami jual, sehingga ketika pelanggan menginginkan informasi dari barang yang mereka inginkan tersebut, mereka hanya tinggal melakukan scanning pada barcode barang yang mereka sudah tentukan. Maka selanjutnya mereka akan mendapatkan informasi terkait barang tersebut. Hal ini akan mengakibatkan pramuniaga tidak lagi efisien jika masih tetap diadakan atau diberlakukan. Yang kedua, ketika hendak melakukan pembayaran barang di kasir ataupun di kasa, beberapa pelanggan mungkin tidak berkenan untuk melakukan antrian pembayaran. Maka perusahaan kami akan membuat plugin melalui WooCommerce yang nantinya para konsumen mampu membayarkan barang belanjaannya dengan metode pembayaran kartu kredit, PayPal, atau transfer bank. Selanjutnya ada service quality. Konsumen memiliki persepsi apabila semakin tinggi suatu produk harganya, maka semakin tinggi pula kualitas dari produk tersebut. Konsumen dapat mempunyai persepsi seperti itu ketika mereka tidak memiliki petunjuk lain atau acuan lain terhadap barang yang ingin mereka beli. Kemudian sebenarnya reputasi sebuah produk atau kualitas dari suatu produk
dipengaruhi oleh keadaan toko, bagaimana reputasi suatu toko, kemudian iklan-iklan apa saja yang ada di toko tersebut. Nah, yang akan saya sebutkan di bawah ini, yang akan saya sebutkan kali ini merupakan beberapa hal yang terkait service quality dengan produk yang kami jual. Yang pertama, kami akan memperbaiki performance produk yang kami jual, yakni karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Kemudian yang kedua, perubahan tampilan, yakni karakteristik sekunder atau pelengkap. Yang ketiga, kendalaan produk yang dijual, yaitu hanya kemungkinan kecil produk tersebut akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai. Yang selanjutnya, ada daya tahan produk setelah dibeli oleh konsumen. Maka hal ini berkaitan dengan beberapa komponen, yakni berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan atau dipakai oleh konsumen. Selanjutnya ada estetika, yakni daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya desain artistik, warna, dan sebagainya akan lebih kami tingkatkan lagi dalam produk tersebut. Yang selanjutnya ada persepsi kualitas, yakni citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan kami terhadap produk yang kami jual. Yang terakhir ada brand reputation. Penggunaan UGC atau User Generated Content, disebut juga User Created Content atau UCC, maka kami akan meningkatkan brand reputation kami. Sistem yang kami gunakan tersebut akan ditempatkan dalam segala macam jenis konten buatan dari perusahaan kami, dan kami akan mempublikasikannya secara terbuka terhadap para konsumen atau masyarakat, sehingga akan menjadikan sistem marketing yang cukup besar nantinya. Dan sistem ini akan melibatkan konten-konten menarik yang nantinya bersifat otentik dan relevan. Konten akan berisikan hal-hal yang terkait dengan identitas dalam brand tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pengoptimalan, dan kami juga akan melakukan pengoptimalan terhadap profil di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Perusahaan kami akan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk melakukan promosi produk ataupun peningkatan dalam brand. Terima kasih.